Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Panape dengan NIM A5012520 120. Saat ini saya berada di Desa Lemoro. Akan melakukan wawancara terkait pendidikan sepanjang hayat. Adapun narasumber saya adalah Bapak Masrufa Makaruru, seorang PNS. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai wawancara terkait pendidikan sepanjang hayat. Izin Bapak. Iya, Perkenalkan, nama saya Kurniawan Panape, mahasiswa dari Universitas Tadulako, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. artinya guru berarti ya, guru. Saya ingin mewawancarai Bapak tentang pendidikan sepanjang hayat. Tentang pendidikan sepanjang hayat. Nah, jadi untuk pertanyaan pertama, menurut Bapak, mengapa pendidikan sepanjang hayat penting bagi individu maupun masyarakat? Mengapa? Bagaimana tadi? Mengapa pendidikan sepanjang hayat penting bagi individu maupun masyarakat? Artinya kalau untuk saya memang penting karena semasi baik individu maupun masyarakat, semasa dia masih hidup otomatis dia tetap butuh pendidikan, ilmu pendidikan tetap dia butuh. Apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal seperti kursus, pelatihan, seminar, dan lain-lain? Nah, maksudnya kalau untuk sekarang kursus tidak ada sekarang, sudah tidak ada. Pelatihan sekarang sudah tidak ada lagi. Nah, cuman kalau untuk saya menjawab secara menurut saya pribadi, apa tadi namanya? Pertanyaannya apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal seperti kursus, pelatihan, seminar, dan lain-lain? Maksudnya kalau untuk saya sekarang tidak ada. Lanjut saja. Dan apa motivasi dari Bapak untuk orang-orang yang mengikuti kursus, pelatihan, seminar, dan lain-lain itu? Maksudnya kalau untuk orang, maksudnya begini, kalau untuk yang mengikuti kursus seminar itu sebenarnya bagus juga, bagus. Artinya begini, kalau dia formal, artinya berarti dia terarah, dia terstruktur. Nah, tapi kalau non formal itu dia terarah juga, cuman mungkin kalau kursus dia waktu yang singkat, tapi kalau dia formal otomatis waktunya panjang. Itu saja mungkin. Bagaimana pendidikan non formal atau informal memberi manfaat dalam kehidupan Bapak? Yang jelas kedua-duanya baik formal maupun informal itu bagi saya bagaimana maksudnya apa tadi namanya? Bagaimana pendidikan non formal atau informal memberi manfaat dalam kehidupan Bapak? Yang jelas kedua-duanya itu memberikan manfaat semua. Nah, itu tergantung dari mahasiswa yang menerima. Kadang biasa kalau kita orang ikut formalnya, kita ikut pendidikan secara formal, kalau kita menerima bagus, otomatis penerapannya nanti bagus juga. Nah, begitu juga formal. Artinya berarti formal dengan informal itu sama saja. Untuk saya pribadi sama saja itu. Bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang jelas kalau pendidikan sepanjang bisa diterapkan sehari-hari, artinya semasa masih kita bernapas atau kita masih panjang umur, otomatis kita masih membutuhkan pendidikan. Di mana saja kita berada tetap butuh pendidikan. Jadi artinya
baik apa tadi yang formal dan non formal. Bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Berarti maksudnya kalau artinya berarti begini, untuk kehidupan sehari-hari kita terapkan, berarti kita sebagai masyarakat, memotivasi para generasi muda, bahwa pentingnya ilmu pendidikan itu baik di masyarakat maupun di kita dengan keluarga. Artinya begini, kalau di lingkungan keluarga tinggal kita sesuaikan. Ternyata ilmu yang kita terapkan di keluarga beda dengan ilmu yang kita terapkan di masyarakat, otomatis beda juga. Nanti untuk masalah ilmunya nanti kita lihat sendiri, yang seperti mana yang cocok di keluarga, yang mana cocok di masyarakat. Tinggal kita yang pilih-pilih, yang kita pisahkan. Apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Nah, kalau untuk sekarang minatnya siswa, minatnya masyarakat butuh pendidikan itu. Karena kalau yang kemarin-kemarin kadang biasa yang jadi masalah itu mungkin dari segi ekonomi. Tapi karena sekarang dia adanya beasiswa, banyak kan ada beasiswa, baik beasiswa yang ada di kabupaten maupun di provinsi. Jadi sekarang sudah ada semua. Jadi sekarang tinggal kemauannya si individu itu sendiri. Nah, kalau seandainya dia memang bagi dia penting pendidikan ini, otomatis dia bisa melanjutkan sampai ke perguruan tinggi. Bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Mengatasi tantangan tersebut itu salah satunya saya sebagai masyarakat atau saya sebagai orang tua siswa ingin memberikan penjelasan kepada masyarakat ataupun anak saya, mereka kepada saya, ternyata ilmu ini sangat bermanfaat dan sangat berguna bagi kehidupannya kamu nanti. Jadi sekarang ini artinya baik masyarakat dan anak saya atau sebagai anak saya, memang pendidikan sangat dibutuhkan untuk dunia sekarang ini, sangat dibutuhkan sekali. Jadi bagaimanalah cara orang tua siswa, orang tua bagaimana caranya supaya anak itu bisa ada kemauannya, mungkin dengan cara pendekatan, dengan cara motivasi, dengan cara memberikan contoh kepada teman-temannya, bahwa teman atau seniornya, bahwa ternyata teman yang temanmu itu yang kemarin ternyata dia bisa kuliah karena adanya kemauan. Jadi intinya di kemauan itu. Apa harapan Bapak terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? Harapan saya untuk pendidikan di Indonesia, mudah-mudahan pemerintah tetap tetap memberikan beasiswa kepada masyarakat, baik masyarakat yang mampu maupun yang tidak mampu, memberikan beasiswa sehingga siswa-siswa masyarakat kita yang memang masih tahap pendidikan, masih umur pendidikan, bisa melanjutkan sampai ke perguruan tinggi. Apa pesan Bapak bagi saya sebagai mahasiswa agar saya semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat? Pesan saya, kebetulan anak kan sekarang kuliah. Jadi yang pertama pesan saya, perlihatkan kepada orang tuamu bahwa saya ini bisa untuk mendapatkan sarjana nanti. Karena kalau nggak sudah sarjana nanti, otomatis ilmu yang dari sana bisa kan aplikasikan ke masyarakat. Itu yang pertama. Nah, terus yang kedua untuk supaya nggak bisa masih bisa mencapai di sarjana, yang pertama yang utama sekali harus jangan lupa beribadah kepada Allah. Terus yang kedua, orang tua harus kamu ingat. Itu yang kedua. Nah, terus yang ketiga, ikutilah, dengarkanlah, taatilah perintah dosen. Nah, kemudian yang berikutnya lagi,
apa namanya, dekatilah seniormu, karena senior itulah yang membantu nanti ngana ketika ada masalah yang ngana hadapi, bisa ngana konsultasi dengan senior. Otomatis senior kan sudah dilalui, nah maka senior itu akan memberikan apa namanya, memberikan satu petua, memberikan solusi jalan keluar, ya, supaya ngana maksudnya tidak mentok sampai di situ. Otomatis kalau sudah mentok di situ paling kamu so malas kuliah. Tapi kalau ada senior bisa membantu sehingga ngana bisa melaksanakan pendidikanmu, bisa melanjutkan, tidak malas ke kampus dan lain sebagainya. Nah, sehingga ngana bisa apa namanya, tetap bisa mengikuti pendidikan kapanpun yang kamu mau, kapanpun kamu inginkan. Mau suka nanti apa namanya tamat dari S1, mau suka lanjut ke S2, mau suka lanjut ke S3 lagi, itu kan pendidikan sepanjang hayat kan. Bukan berarti mentok sampai di sarjana. Namanya sepanjang hayat ini sama-sama si mengarang hidup. Seandainya anda sudah tamat kuliah S1, masuk di S2 lagi, masuk di S3 lagi, kemudian aplikasinya terapkan di masyarakat, nah itu kan pendidikan sepanjang hayat. Jadi itu apa namanya, himbauan saya, apa namanya, petua saya sama ngana, usahakan taati semua, terutama sekali itu ingat kepada Allah dengan orang tua, itu intinya. Sekian saja wawancara saya pada malam ini. Terima kasih juga kepada Bapak karena telah memberikan saya motivasi agar saya semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat. Ya, insya Allah Allah akan bantu. Ya. Jadi kesimpulan saya mengenai pendidikan sepanjang hayat yaitu pendidikan sepanjang hayat adalah proses belajar yang berlangsung seumur hidup untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar individu mampu beradaptasi dengan perubahan serta meningkatkan kualitas hidupnya. Sekian, terima kasih.